Pagi itu, langit kota tampak cerah. Sinar matahari menembus jendela gedung pemerintahan yang berdiri megah di tengah kota. Suara langkah kaki pegawai yang sibuk terdengar berpadu dengan suara mesin fotokopi dan dering telepon yang bersahut-sahutan. Di antara hiruk-pikuk pagi yang padat itu, seorang pria sederhana berjalan perlahan memasuki halaman gedung. Kemejanya putih polos, agak kusut tapi bersih. Sepatunya sedikit berdebu, namun setiap langkahnya penuh keyakinan. Namanya Arman Prasetyo, pria berusia 36 tahun, berwajah tenang dengan tatapan teduh yang menyimpan kisah panjang di baliknya. Tak ada yang menyangka, kedatangannya pagi itu akan mengubah segalanya. Arman berdiri di depan pintu kaca gedung, menarik napas panjang. Ia menatap plakat besar bertuliskan, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Marga Utama. Senyum tipis terukir di wajahnya. Tempat itu bukan sekadar kantor baginya. Di sanalah masa lalunya berawal, dan kini, takdir membawanya kembali ke titik yang sama, namun dalam keadaan yang jauh berbeda. Ia melangkah masuk dengan langkah mantap. Resepsionis di meja depan sempat menatap heran, lalu menyambut dengan ramah. "Selamat pagi, Pak. Bisa saya bantu?" Arman tersenyum sopan. "Saya ada urusan di sini, Mbak. Nanti saya temui bagian umum dulu." Resepsionis mengangguk. Tapi sebelum Arman sempat beranjak lebih jauh, sebuah suara nyaring terdengar dari belakang. Tunggu sebentar. Aku kenal kamu." Arman menoleh. Seketika waktu seperti berhenti. Seorang wanita berdiri di sana dengan gaya percaya diri. Seragam PNS-nya tampak rapi, sepatu hak tinggi berkilau, dan wajahnya masih cantik seperti dulu, hanya saja kini tampak lebih dingin dan angkuh. Wanita itu adalah Laras, mantan istrinya. Tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, tak ada kata. Hanya sepotong kenangan masa lalu yang berkelebat di antara mereka, pernikahan singkat yang berakhir dengan perpisahan pahit. Laras tersenyum miring. "Arman, aku nggak salah lihat, kan? Kamu kerja di sini." Arman menatapnya dengan tenang. "Kebetulan, iya. Aku memang ada urusan di sini." Laras menatap dari ujung kepala hingga kaki, lalu tertawa kecil. "Urusan? Kamu kira kantor pemerintah ini tempat orang sembarangan bisa masuk? Maaf ya, Arman, tapi ini bukan tempat buat orang yang cuma numpang hidup." Beberapa pegawai yang lewat menoleh penasaran. Ada yang saling berbisik, ada yang ikut tersenyum sinis melihat sikap Laras. Arman tidak bereaksi. Ia hanya berkata pelan, "Aku tahu tempatku di mana, Ras. Aku nggak datang untuk mengganggumu." Tapi bukannya berhenti, Laras justru melangkah lebih dekat. Suaranya dibuat agak keras agar semua orang bisa mendengar. "Oh, jadi kamu masih sama seperti dulu ya? Sok tenang, sok bijak, padahal nggak punya apa-apa. Kasihan." Beberapa pegawai menahan tawa. Laras menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan. "Dulu kamu bilang mau buktiin bisa sukses tanpa bantuanku. Tapi lihat dirimu sekarang, Arman. Bahkan bajumu masih sama polosnya seperti dulu. Gak heran aku ninggalin kamu." Arman menunduk sejenak, lalu menatapnya lagi dengan mata lembut tapi dalam. "Kalau itu yang kamu percaya, aku gak akan bantah. Waktu yang akan jawab semuanya." Sebelum Lara sempat menjawab, seorang pria berpostur tegap datang menghampiri. Seragamnya menunjukkan ia adalah PNS senior. Pria itu menepuk bahu Laras dengan mesra. "Sayang, ada apa ini? Kok ramai?" Laras tersenyum bangga. "Oh, enggak kok. Cuma ketemu orang lama aja. Ini mantan suamiku, Men. Sekarang entah kerja apa, tiba-tiba muncul di sini." Hilman, pria itu, tersenyum lebar, tapi nadanya penuh meremehkan. "Oh begitu. Ya ampun, dunia sempit ya. Kalau butuh kerja, Mas, mungkin bisa saya bantu. Ada lowongan tukang kebersihan di sini. Gajinya lumayan, loh." Beberapa pegawai tertawa kecil mendengarnya. Laras menutup mulut pura-pura sopan, tapi senyumnya jelas mengejek. Arman menatap mereka sebentar, lalu hanya berkata singkat, "Terima kasih. Tapi aku sudah punya pekerjaan yang cukup." Ia berjalan melewati mereka tanpa menoleh lagi. Tapi kata-kata Laras masih terdengar samar di belakangnya. "Cukup? Cukup untuk siapa, Men?
Dirimu sendiri? Arman hanya menarik napas panjang. Di balik ketenangannya, ada luka lama yang terbuka sedikit, namun ia menahannya. Ia tahu, waktu belum selesai berbicara. Di ruangan rapat utama lantai 2, suasana mulai sibuk. Semua pegawai terlihat tegang. Hari itu, akan datang pimpinan baru yang ditunjuk langsung dari Kementerian Pusat. Tak ada yang tahu siapa orangnya. Tapi kabarnya orang itu memiliki reputasi luar biasa. Hilman sibuk mengatur kursi, memastikan posisinya duduk di barisan depan. Laras berdiri di sampingnya, memegang map dan tumpukan berkas. Aku dengar pimpinannya orang pusat. Sayang, ujar Laras bersemangat. Kalau kita bisa dekat, kariermu bisa cepat naik. Hilman mengangguk sambil menepuk dadanya dengan percaya diri. Tenang aja. Aku tahu cara bersikap di depan pejabat besar. Tiba-tiba, Arman lewat di depan pintu ruang rapat, membawa map berwarna coklat. Laras langsung menatap sinis. Kamu masih di sini? Mau apa lagi? Arman menjawab pelan. Aku hanya memastikan semuanya siap. Hilman tertawa kecil. Pastikan siap? Kamu pikir kamu siapa? Jangan sok sibuk, Mas. Ini urusan pejabat, bukan orang luar. Beberapa pegawai yang mendengar ikut tertawa. Tapi kali ini, Arman hanya tersenyum samar. Ia menatap jam tangannya. Sudah hampir waktunya. Gumamnya pelan. Laras mengernyit bingung. Waktunya? Waktu apa? Tapi Arman hanya melangkah tenang menuju ruang rapat utama. Beberapa menit sebelum rapat dimulai, suasana kantor pemerintahan itu berubah drastis. Para pegawai tampak sibuk menata meja, mengelap kursi, memeriksa pengeras suara, dan menyiapkan dokumen penyambutan. Udara dipenuhi aroma parfum, kopi hangat, dan sedikit rasa gugup yang bercampur dengan antusiasme. Di sisi kanan ruangan, Laras tampak berdiri tegak dengan clipboard di tangan. Ia memastikan semua pegawai wanita terlihat rapi. Di sampingnya, suaminya, Hilman, berdiri dengan dada membusung. Wajahnya memancarkan keyakinan diri yang nyaris berlebihan. Kita harus tampil sempurna di depan pimpinan baru, katanya dengan nada penuh wibawa. Aku yakin, kalau beliau lihat kinerja kita, mungkin saja aku bisa dipromosikan jadi kepala bidang. Laras mengangguk semangat. Tentu, sayang. Kita harus bikin kesan pertama yang baik. Dan tolong ya, jangan biarkan orang aneh itu. Ia melirik ke arah Arman yang duduk tenang di kursi belakang, mengacaukan suasana. Hilman menoleh dan mendengus pelan. Ah, dia cuma orang biasa. Ras, biar saja. Nanti juga disuruh keluar kalau bikin ribut. Sementara itu, Arman duduk di sudut ruangan, memerhatikan semua persiapan dengan pandangan tenang. Ia memegang map coklat di pangkuannya. Tak ada yang tahu isi map itu. Ia sesekali tersenyum kecil ketika melihat para pegawai berusaha tampil sempurna. Seolah dunia akan berakhir kalau mereka salah bicara sedikit saja di depan pimpinan baru nanti. Waktu berjalan. Jarum jam menunjuk pukul 9.58. Kepala bagian umum masuk ke ruangan dengan suara lantang. Bapak dan Ibu, bersiap. Pejabat dari Kementerian Pusat sudah sampai di halaman. Mohon berdiri menyambut pimpinan baru kita. Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang berdiri rapi. Laras dan Hilman berdiri paling depan. Wajah mereka bersinar-sinar penuh harap. Mereka membetulkan seragam, memastikan name tag terlihat jelas, lalu saling bertukar senyum. Suara langkah kaki dari luar ruangan terdengar mendekat. Berat, mantap, berwibawa. 3 orang masuk lebih dulu. 2 staf dari kementerian dan 1 pejabat senior yang membawa map tebal. Pegawai langsung memberi hormat. Selamat datang, Pak. Pejabat senior itu tersenyum sopan, lalu berdiri di depan podium. Terima kasih. Hari ini adalah hari penting bagi kita semua. Kami datang dari Kementerian Pusat untuk memperkenalkan pimpinan baru kantor pemerintahan daerah Marga Utama. Beliau adalah sosok yang dikenal rendah hati, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kami percaya beliau mampu membawa kantor ini menuju perubahan besar. Semua pegawai mulai berbisik pelan, menebak-nebak siapa orang itu. Laras berbisik di telinga suaminya. Pasti orangnya keren ya, sayang. Dengar-dengar, dia orang pusat, lulusan luar negeri. Hilman tersenyum penuh percaya diri. Kalau aku bisa dekat sama dia,
jabatan bisa cepat naik. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa sosok yang mereka tunggu sebenarnya sudah berada di ruangan sejak tadi. Pejabat dari pusat itu membuka mapnya dan melanjutkan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pimpinan baru kantor pemerintahan daerah ini. Bapak Arman Prasetyo. Seketika ruangan menjadi sunyi. Senyum-senyum tadi lenyap. Wajah Laras menegang, matanya membulat tak percaya. Hilman tampak terpaku di tempat, menatap ke arah kursi belakang. Semua kepala perlahan menoleh ke sana, ke arah Arman, yang sejak tadi duduk tenang dengan map coklat di tangannya. Ia berdiri perlahan. Langkahnya pelan tapi mantap, membuat suasana ruangan seolah berhenti bernafas. Setiap langkah kakinya memantul di lantai marmer, bergema di antara detak jantung orang-orang yang menyaksikan. Laras menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Tidak mungkin, bisiknya lemah. Hilman menatap Arman tak percaya. Itu Arman? Arman berdiri di depan podium. Pejabat dari kementerian menyalaminya dengan hormat, lalu menyerahkan map jabatan resmi. Selamat bertugas, Pak Arman. Kami titipkan kantor ini kepada Anda. Kami percaya, di tangan Anda, perubahan besar akan terjadi. Tepuk tangan terdengar pelan, tapi sebagian besar pegawai masih terpaku dalam keterkejutan. Arman menatap seluruh ruangan dengan tatapan teduh namun berwibawa. Tak ada amarah di matanya. Tak ada kesombongan. Hanya ketenangan yang membuat semua orang tak berani mengangkat kepala. Ia mulai berbicara, suaranya lembut tapi tegas. Terima kasih atas sambutannya. Saya tidak menyangka akan kembali ke tempat ini, tempat yang dulu pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Saya tahu, di antara kita mungkin ada yang menilai seseorang dari pakaian, penampilan, atau statusnya. Tapi saya ingin mengingatkan. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Laras dan Hilman. Bahwa kedudukan dan jabatan tidak bisa mengukur nilai seseorang. Karena yang menentukan harga diri adalah kejujuran, kerja keras, dan sikap menghargai orang lain. Ruangan hening. Tak satu pun berani bicara. Laras menunduk. Air matanya mulai menetes tanpa sadar. Hilman menelan ludah. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Arman melanjutkan. Saya tahu, mungkin ada yang pernah salah menilai saya. Tapi saya tidak datang untuk mengungkit masa lalu. Saya datang untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa perubahan besar hanya bisa dimulai dari hati yang bersih. Pegawai yang tadi tertawa kini menunduk dalam, malu luar biasa. Laras menggenggam map di tangannya erat-erat, suaranya nyaris bergetar saat berkata pelan. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Setelah sambutan selesai, Arman duduk di kursi pimpinan. Semua pegawai satu persatu menyalaminya dengan penuh hormat. Laras berdiri paling belakang, menunduk dalam, sementara Hilman berusaha tersenyum tapi jelas terlihat gugup. Saat tiba gilirannya, Laras maju pelan. Tangannya gemetar, suaranya lirih. Arman, aku? Arman menatapnya tenang. Sudahlah, Laras. Aku nggak menyimpan dendam. Laras meneteskan air mata. Aku malu, men. Aku udah salah menilai kamu. Aku hina kamu di depan semua orang. Padahal kamu jauh lebih baik dari siapapun di ruangan ini. Arman hanya tersenyum samar. Kita semua pernah salah, Ras. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama. Hilman yang berdiri di samping Laras menunduk. Maaf, Pak Arman. Saya juga sudah lancang. Arman menatapnya sebentar. Saya tidak menilai orang dari masa lalunya, tapi dari bagaimana dia memperbaiki dirinya. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi kesombongan. Hanya rasa malu yang dalam, bercampur kagum pada sosok Arman, pria sederhana yang ternyata memiliki kebesaran hati yang tak terukur. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di kantor itu. Setelah upacara penyambutan berakhir, suasana kantor berubah total. Orang-orang yang biasanya sibuk bergurau kini tampak lebih hati-hati. Tawa yang sebelumnya mengiringi ejekan untuk Arman kini berganti dengan bisikan pelan penuh rasa kagum dan malu. Arman duduk di ruang kerjanya yang baru, sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap ke taman kantor. Di atas meja tertulis namanya dengan plakat resmi. Dr. Arman Prasetyo, MPA Kepala Kantor Pemerintahan Daerah Marga Utama.
Ia memandangi tulisan itu cukup lama. Dalam diamnya, tersimpan rasa syukur yang dalam. Bukan karena jabatan, tapi karena perjalanan panjangnya akhirnya berbuah hasil. Ia mengingat masa-masa sulit beberapa tahun lalu, saat Laras meninggalkannya, saat ia dicaci karena gagal membangun usaha kecilnya, saat orang-orang menertawakannya karena memilih melanjutkan pendidikan dibanding mencari pekerjaan cepat. Namun hari ini, semua pengorbanan itu terbayar. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. "Masuk," ujar Arman. Seorang pegawai muda masuk dengan wajah gugup. "Maaf, Pak, ada yang ingin menemui Bapak di luar." Arman menoleh, sedikit heran. "Siapa?" Pegawai itu menelan ludah sebelum menjawab. "Bu Laras, Pak." Beliau menunggu di depan ruangan. Arman terdiam sejenak. Ia tahu, cepat atau lambat, pertemuan itu pasti terjadi lagi. "Baik, suruh masuk," katanya tenang. Pintu terbuka. Laras melangkah masuk perlahan. Penampilannya tidak lagi seperti pagi tadi. Wajahnya sembab, matanya memerah, dan raut percaya diri yang biasa ia tunjukkan kini hilang sepenuhnya. Ia berdiri di depan meja Arman, menunduk dalam. "Arman, aku datang bukan untuk mengganggu. Aku cuma mau minta maaf." Arman menghela napas pelan. "Silakan duduk, Laras." Laras duduk dengan tangan gemetar. Ia menatap meja, tak berani melihat mata Arman. "Aku malu, men. Aku benar-benar malu. Tadi pagi aku hina kamu di depan semua orang. Aku kira kamu datang karena butuh pekerjaan. Aku nggak tahu kalau ternyata kamu." Arman memotong lembut. "Aku nggak datang untuk pamer, Ras. Aku cuma datang untuk menjalankan tanggung jawab." Laras menatapnya dengan mata berkaca. "Aku tahu. Tapi aku nggak bisa berhenti menyesal. Selama ini aku terlalu sombong. Aku pikir dengan menikah sama PNS dan punya hidup yang stabil, aku udah lebih baik dari kamu. Tapi ternyata, yang paling berharga itu bukan jabatan atau seragam, tapi hati yang kuat seperti punyamu." Arman terdiam. Ia tahu, kata-kata Laras tulus. Tapi hatinya sudah lama melepaskan luka itu. "Dulu aku juga sempat kecewa, Ras. Tapi aku belajar bahwa setiap perpisahan pasti punya makna. Kalau bukan karena kamu ninggalin aku waktu itu, mungkin aku nggak akan berjuang sejauh ini." Laras menunduk, menahan tangis. "Jadi kamu nggak benci aku?" "Tidak," jawab Arman lembut. "Aku malah berterima kasih. Kamu pernah jadi bagian dari perjalanan hidupku. Dan sekarang, aku sudah sampai di tempat yang seharusnya." Tangis Laras pecah. "Kamu terlalu baik, men. Aku yang ninggalin kamu, aku yang hina kamu, tapi kamu malah bilang terima kasih." Arman tersenyum tipis. "Kalau hidup diisi dengan dendam, kita nggak akan pernah tenang. Aku lebih memilih memaafkan." Suasana hening beberapa detik. Angin dari ventilasi berhembus lembut, menggoyangkan tirai putih di sisi jendela. Laras perlahan berdiri, menghapus air matanya. "Aku pamit, men. Terima kasih sudah mau maafin aku. Aku doakan kamu sukses dan bahagia." Arman berdiri, mengangguk sopan. "Terima kasih, Ras. Jaga dirimu baik-baik." Laras keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Begitu pintu tertutup, Arman menarik napas panjang dan menatap keluar jendela. Ia tahu, bukan hanya Laras yang berubah hari itu, tapi seluruh kantor. Siang harinya, Arman mengumpulkan seluruh pegawai untuk rapat perdana. Semua duduk rapi, tak ada suara bercanda seperti biasanya. Bahkan Hilman, suami Laras, tampak kaku di kursinya. Arman berdiri di depan mereka, mengenakan seragam dinas lengkap. Wajahnya tegas tapi penuh ketenangan. "Saya tahu, mungkin hari ini banyak yang terkejut," katanya membuka rapat. "Saya datang bukan untuk menghakimi siapapun. Tapi saya ingin kita bekerja dengan cara yang baru, dengan hati, bukan hanya jabatan." Beberapa pegawai menunduk. Ada yang menatap Arman dengan penuh hormat, ada juga yang menyesal karena sempat menertawakan dia di pagi hari. Arman melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. "Saya pernah berada di bawah. Saya tahu rasanya diremehkan, dipandang rendah, dianggap tidak mampu. Tapi justru dari situlah saya belajar arti kerja keras dan kesabaran.
Dan saya ingin setiap orang di ruangan ini juga punya semangat yang sama. Hilman menatap lantai. Kata-kata Arman seolah menamparnya berkali-kali. Selama ini ia bangga dengan seragamnya, tapi lupa bagaimana cara menghargai orang lain. Setelah rapat berakhir, semua pegawai satu persatu keluar ruangan dengan hati yang berat. Hilman tertinggal di belakang. Ia maju ke depan dengan langkah kaku. Pak Arman. Suaranya pelan, nyaris bergetar. Saya ingin minta maaf. Saya sudah bersikap sombong dan lancang pada Bapak. Arman menatapnya tanpa marah. Saya sudah bilang tadi pagi, saya tidak menilai orang dari masa lalunya, tapi dari bagaimana dia memperbaiki dirinya. Hilman mengangguk, menatap Arman dengan mata berkaca. Saya akan buktikan kalau saya bisa berubah, Pak. Saya percaya, jawab Arman singkat tapi tulus. Hilman memberi hormat sebelum keluar ruangan. Sore itu, setelah semua pegawai pulang, Arman masih duduk di ruang kerjanya. Ia membuka map berisi dokumen dari kementerian. Di dalamnya, terselip surat rekomendasi dan catatan prestasi kerja yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, bukti perjuangan panjang yang tak pernah diketahui siapapun di kantor itu. Ia tersenyum kecil. Ternyata benar, gumamnya pelan. Kita nggak perlu membalas dengan amarah untuk menunjukkan siapa diri kita. Cukup biarkan waktu yang bicara. Langit di luar mulai berubah jingga. Burung-burung melintas di atas gedung, dan dari kejauhan terdengar azan maghrib berkumandang. Arman berdiri, menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Di matanya, ada ketenangan yang tulus, ketenangan dari seorang pria yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Namun bagi Laras, malam itu menjadi awal dari penyesalan panjang yang tak bisa dihapus. Di rumah, ia duduk termenung di ruang tamu. Hilman masuk dengan wajah lelah, duduk di seberang. Sayang, kamu kenapa? Tanya Hilman. Aku cuma nggak bisa berhenti mikirin Arman, jawab Laras lirih. Aku baru sadar, aku ninggalin orang yang paling tulus dalam hidupku. Hilman menunduk. Ia tahu perasaan itu bukan cinta lagi, tapi rasa sesal yang dalam. Aku juga salah, Ras. Kita terlalu sombong. Tapi mungkin ini cara Tuhan ngasih pelajaran ke kita. Laras menatap langit-langit, air matanya kembali menetes. Iya, mungkin ini karma atas kesombongan kita dulu. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu. Kantor pemerintah marga utama kini terasa berbeda. Disiplin meningkat, pegawai lebih sopan, dan suasana kerja menjadi jauh lebih manusiawi. Arman menerapkan aturan yang tegas, tapi adil. Ia tidak pernah membeda-bedakan siapapun, bahkan terhadap orang-orang yang dulu menghina atau meremehkannya. Suatu pagi, Arman datang lebih awal dari biasanya. Ia berjalan melewati halaman kantor yang masih diselimuti kabut tipis. Dari kejauhan, ia melihat Laras sedang menyapu halaman depan. Ya, Laras kini dipindahkan sementara ke bagian pelayanan umum, bukan karena hukuman, tapi karena permintaannya sendiri. Ia ingin menebus kesalahannya dengan bekerja lebih rendah hati. Selamat pagi, Bu Laras. Sapa Arman dengan suara hangat. Laras menoleh, kaget tapi langsung tersenyum gugup. Selamat pagi, Pak Arman. Masih semangat? Tanya Arman, sambil menatap sapu di tangannya. Selalu, Pak. Saya harusnya dulu begini dari awal. Baru sekarang saya sadar, pekerjaan sekecil apapun tetap mulia kalau dikerjakan dengan hati. Arman mengangguk pelan. Saya senang mendengarnya. Tidak semua orang mau berubah setelah tahu dirinya salah. Laras menunduk. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Saya cuma nggak mau lagi jadi orang yang sombong. Pak, saya malu sama diri saya sendiri. Arman tersenyum lembut. Setiap orang punya masa lalu, Ras. Yang penting sekarang kamu sudah belajar darinya. Setelah Arman melangkah pergi, Laras menatap punggung pria itu lama sekali. Dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, antara kagum, sesal, dan haru. Ia tahu, tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu. Tapi melihat Arman yang tetap rendah hati meski kini punya jabatan tinggi, membuatnya sadar bahwa cinta yang tulus tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah wujud menjadi rasa hormat yang abadi. Sementara itu, di sisi lain, perubahan Arman juga dirasakan oleh seluruh pegawai. Ia memperbaiki sistem administrasi,
menata ulang ruangan pelayanan agar lebih nyaman untuk masyarakat, dan bahkan membuka jalur komunikasi langsung antara pimpinan dan rakyat. Pak Arman itu beda, kata salah satu pegawai muda pada temannya di kantin. Dia nggak pernah marah walau ditekan dari pusat. Selalu nyari solusi, bukan nyalahin orang. Kabar tentang kepemimpinan Arman yang bijak mulai menyebar ke daerah lain. Banyak warga yang menulis surat ucapan terima kasih karena pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan. Arman bahkan turun langsung ke lapangan, melihat kondisi masyarakat tanpa pengawalan berlebihan. Dalam setiap langkahnya, ia selalu teringat bagaimana dulu ia diremehkan hanya karena penampilannya. Itu sebabnya ia bertekad, tidak ada satupun orang yang boleh diperlakukan rendah hanya karena terlihat sederhana. Suatu sore, kantor sudah sepi. Arman masih duduk di ruang kerjanya. Di tangannya, sebuah surat datang dari kementerian, berisi pujian atas kinerja kantor marga utama yang meningkat drastis hanya dalam 3 bulan. Ia tersenyum. Tapi bukan itu yang membuatnya bahagia. Dari jendela, ia melihat Laras dan beberapa pegawai masih bekerja lembur di ruang pelayanan. Mereka tertawa kecil sambil membereskan dokumen. Pemandangan itu membuat hatinya hangat. Ia tahu, kantor itu kini sudah berubah menjadi tempat yang manusiawi. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. "Masuk," katanya. Laras muncul lagi, membawa map berwarna coklat. "Maaf, Pak. Ini laporan harian bagian pelayanan." "Terima kasih," jawab Arman sambil menerima map itu. "Oh ya, Ras, lanjutnya, saya lihat kamu rajin sekali akhir-akhir ini." Laras tersenyum kecil. "Saya hanya ingin menebus kesalahan saya, Pak. Kamu tidak perlu menebus apapun. Kamu sudah berubah, dan itu lebih dari cukup." Hening sejenak. Laras menatap meja kerja Arman, lalu berkata pelan. Maksud saya, Pak Arman. Boleh saya jujur?" "Silakan." "Waktu kamu dulu jatuh, aku ninggalin kamu karena takut hidup susah. Aku pikir dunia cuma bisa dijalani dengan uang dan status. Tapi setelah lihat kamu sekarang, aku sadar, yang bikin hidup bernilai bukan harta, tapi ketulusan dan keberanian buat bangkit." Arman menatap Laras, kali ini dengan sorot mata yang teduh. "Aku ngerti, Ras. Semua orang bisa salah. Yang penting kamu belajar dari itu. Kamu masih bisa bicara sebaik itu ke aku, padahal aku yang paling banyak nyakitin kamu," ucap Laras lirih. "Kalau aku terus menyimpan benci," jawab Arman pelan, "aku nggak akan pernah sampai sejauh ini. Kadang memaafkan bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas tenang." Kata-kata itu membuat Laras tak sanggup berkata apa-apa lagi. Air matanya mengalir perlahan tanpa suara. Ia berdiri, menunduk dalam-dalam, lalu melangkah keluar. Tapi sebelum menutup pintu, ia berbisik lirih. "Terima kasih, Arman. Semoga kamu selalu bahagia." Arman tersenyum tipis. "Kamu juga, Laras. Semoga kamu menemukan ketenanganmu." Waktu berjalan. Beberapa bulan kemudian, kantor marga utama mendapat penghargaan langsung dari kementerian sebagai instansi paling inovatif dan berintegritas di tingkat provinsi. Arman diminta naik ke podium untuk menerima piagam itu. Di antara para hadirin, Laras duduk di barisan belakang, menatap Arman dengan mata berkaca. Dalam dirinya, ada kebanggaan yang tulus, meski ia tahu, kini Arman sudah melangkah jauh dari kehidupannya. Setelah acara usai, Arman keluar dari gedung. Udara sore berhembus lembut. Ia menatap langit jingga yang indah. Dalam hati, ia berbicara pada dirinya sendiri. Hidup memang berputar. Dulu aku dihina, kini dihormati. Tapi yang paling berharga bukan posisiku sekarang, melainkan kemampuan untuk tetap rendah hati ketika dunia sudah berubah. Ia menatap jauh ke depan. Di wajahnya, tergambar ketenangan dan kebijaksanaan seorang pria yang telah melewati badai hidup dengan kepala tegak. Di rumahnya malam itu, Laras duduk sendirian di teras. Ia menatap bintang-bintang dan berbisik lirih. Aku bahagia lihat kamu sukses. Maafkan aku karena dulu buta oleh gengsi. Kamu memang orang yang Tuhan pilih untuk menunjukkan arti sabar dan ikhlas." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia tahu, hatinya akhirnya bisa menerima semuanya dengan lapang. Akhir kisah.
Arman tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun. Ia membalas penghinaan dengan kesuksesan, dan membalas kebencian dengan kasih. Laras pun belajar bahwa penyesalan terbesar bukan karena kehilangan orang yang kita cintai, tapi karena dulu kita tidak menghargai mereka saat masih ada di sisi kita. Dan begitulah hidup. Waktu akan membalas semuanya. Kadang dengan air mata, kadang dengan senyuman. Tapi yang pasti, keikhlasan selalu membawa kemenangan yang sejati. Beberapa bulan setelah Arman resmi menjabat sebagai pimpinan utama, kantor pemerintahan Marga Utama berubah total. Setiap pegawai mulai merasakan atmosfer yang berbeda, bukan karena takut, tapi karena hormat dan ketulusan. Arman tidak pernah lupa masa lalunya. Ia selalu menekankan pentingnya empati, menghargai setiap orang, dan menjaga integritas. Semua aturan dibuat untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menekan atau merendahkan pegawai. Di sisi lain, Laras mulai menata hidupnya. Ia tidak lagi berfokus pada gengsi, posisi, atau status. Ia belajar dari kesalahan masa lalu, menyadari bahwa kesombongan bisa menghancurkan harga diri sendiri. Suatu hari, kantor mengadakan rapat evaluasi rutin. Arman berdiri di depan seluruh pegawai, termasuk Laras dan Hilman. Kali ini, suasana terasa berbeda. Laras duduk dengan sikap rendah hati, Hilman pun terlihat menunduk, menyadari banyak kesalahan mereka. Hari ini saya ingin berbagi satu hal, ujar Arman. Kita semua manusia biasa. Tidak ada yang sempurna. Tapi satu hal yang pasti, setiap tindakan kita akan kembali kepada kita. Entah cepat, entah lambat. Hari ini kita di sini bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk belajar hidup. Semua pegawai mendengarkan dengan hikmat. Bisik-bisik yang biasanya muncul kini hilang. Arman melanjutkan. Laras, Hilman, saya tahu kalian dulu menilai saya rendah. Tapi itu bukan masalah. Yang penting kalian mau belajar dari kesalahan. Hidup memang kadang memberi pelajaran dengan cara yang paling menyakitkan, tapi juga paling berharga. Laras menunduk, menahan air mata. Pak Arman, saya menyesal. Saya baru sadar, kesombongan dan penilaian salah saya bisa menyakiti orang lain. Terutama Anda. Arman tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Ras. Yang penting sekarang kalian mau berubah. Itu jauh lebih penting daripada menyesali masa lalu terus-menerus. Hilman pun mengangguk pelan. Saya juga minta maaf, Pak Arman. Saya terlalu sombong dan memandang rendah orang lain. Saya belajar banyak dari kejadian ini. Arman menatap keduanya sejenak. Kita semua belajar dari pengalaman. Dan yang terpenting, jangan pernah menilai orang dari penampilan atau status. Setiap orang punya cerita, dan setiap orang bisa jadi luar biasa bila diberi kesempatan dan kesempatan itu dipakai dengan benar. Suasana ruangan hening. Semua pegawai merasakan makna dari kata-kata Arman. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang mengolok-olok. Hanya rasa hormat dan refleksi mendalam. Hari itu juga, kantor mengadakan penghargaan untuk pegawai terbaik. Arman yang memimpin langsung menyerahkan sertifikat, tapi ia melakukan sesuatu yang tak biasa. Ia memilih memberikan sertifikat kepada Laras, bukan karena dia hebat dalam kinerja, tapi karena keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Ini bukan hanya penghargaan kerja, tapi penghargaan hati, kata Arman. Laras menerima sertifikat dengan mata berkaca. Terima kasih, Pak Arman, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, ucapnya lirih. Hilman yang melihat itu merasa malu, tapi sekaligus belajar. Ia tersadar bahwa posisi dan jabatan tidak pernah menjamin kehormatan sejati. Yang menjamin adalah sikap, integritas, dan hati yang tulus. Waktu terus berjalan. Arman memimpin kantor dengan penuh wibawa, tapi tetap rendah hati. Setiap pagi ia menyapa pegawai, mengecek pelayanan masyarakat, bahkan terkadang ikut membantu pekerjaan kecil. Semua orang kagum pada kepemimpinannya. Laras pun berubah total. Ia tidak lagi sombong, lebih sabar, dan mulai menghargai orang lain. Hilman juga berusaha memperbaiki diri. Kehidupan mereka kini jauh lebih damai, meski penyesalan masa lalu tetap membekas sebagai pelajaran berharga. Suatu sore, setelah jam kerja selesai, Arman berdiri di balkon kantornya, menatap kota yang mulai gelap diterangi lampu jalan. Ia tersenyum. Hidup itu seperti kantor ini, gumamnya pelan.
Kadang kita diremehkan, dihina, bahkan disakiti. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap. Kesabaran, integritas, dan ketulusan akan selalu menang pada akhirnya. Di bawah, Laras menatap gedung kantor dari kejauhan. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia tahu, ia telah belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh uang, status, atau jabatan. Arti rendah hati, memaafkan, dan menghargai orang lain. Hari-hari berikutnya, kantor menjadi contoh terbaik di provinsi. Warga datang dengan senyum, pegawai bekerja dengan hati, dan suasana kerja menjadi damai. Arman berhasil membuktikan satu hal, bahwa kesuksesan sejati bukan soal jabatan, tapi soal karakter dan ketulusan. Laras dan Hilman, mereka tetap belajar. Mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tapi mereka bisa mengubah masa depan. Dan yang paling penting, mereka belajar menghargai orang yang dulu mereka hina, orang yang kini menjadi pemimpin, panutan, dan teladan.